betul. Jadi tukar bernama oposisi. Kerajaan Indonesia tukar pembangkang kepada oposisi. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana nih kabarnya teman-teman semua nih, serta keluarga di rumah? Pastinya kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Ini ada hal yang baru lagi nih guys, dari tetangga kita guys, Malaides. Seorang anggota DPR-nya Malaides ya, mengatakan bahwa istilah pembangkang itu kalau bisa diganti dengan istilah oposisi ya, meniru Indonesia lagi guys. Kalau di kita Indonesia ya, yang di luar dari pemerintah itu kan oposisi ya, kalau mereka itu pembangkang ya kan. Mungkin dirasa DPR ini istilah pembangkang itu kurang apa gitu ya kayaknya ya. Kalau kita kan enak dengarnya kan, oposisi itu apa ya? Walaupun dia tidak di dalam pemerintahan, tetapi dengan kata-kata oposisi itu aja apa ya guys? Ada nilai jualnya, ya kan? Istilah oposisi itu ada nilai jualnya. Lah kalau mereka pembangkang ini apa nilai jualnya guys? Seolah-olah kan apa ya? Orang yang di luar pemerintahan ya, partai-partai di luar pemerintahan itu yang tidak pro pemerintah itu kan di kita oposisi ya kan. Kalau mereka di Malaides sana pembangkang. Coba guys, gimana guys? Menurut kalian tuh pembangkang nih gimana menurut kalian? Dengarnya itu gimana? Ya, pembangkang itu apa ya guys artinya guys? Dan di sini ya guys ya, sekali lagi ya kita bisa bilang ya, banyak dari mereka mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada ya, mengatakan bahasa Melayu itu ditutur 300 juta orang. Tetapi kenyataannya ya, mereka ini sebenarnya kebanyakan kosakatanya itu mengambil dari kosakata bahasa Indonesia. Bayangkan saja ya, kosakata bahasa Melayu yang kita serap dulu itu kan paling puluhan ribu sih jumlahnya. Tetapi sekarang kosakata bahasa Indonesia itu mencapai ratusan ribu. Jadi bagaimana lagi bisa dibilang bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu? Itu gimana ceritanya? Oke lah, induk dari bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Iya benar. Benar sekali, kita nggak membantah itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia itu berubah, ya kan. Lihat saja kayak ada Profesor Malaides seperti nanti yang akan kita lihat ini. Teman-teman juga sudah tahulah si Profesor tua ini yang mengatakan bahasa Indonesia tidak ada. Ini kan bentuk tidak menghargai kita sebagai bangsa. Tapi ya tetap ujung-ujungnya ikut kita juga ya. Kosakata kita puluhan ribu diambil sama mereka. Tapi keluar-keluar bahasa Indonesia nggak ada. Tapi keluar-keluar bahasa Indonesia mencuri dari bahasa Melayu. Nah, dong Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta, 307 juta, 307 juta. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan. Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. 7 jumlah penutur teramai di dunia. 7 jumlah penutur teramai di dunia. Tahniah kepada jiran kita Indonesia kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO. Rasmi dalam UNESCO. Rasmi dalam UNESCO. Penasaran tadi ketika Perdana Menteri Malaysia ya sempat pernah ada wacana juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia menjadi bahasa kawasan. Iya, betul. Bahasa Melayu yang diusulkan waktu itu. Ya. Gimana tuh nasibnya? Gagal sih. Menurut saya sih itu cuma ya semacam ya kan
politikus itu kan butuh sesuatu untuk dijual kepada rakyatnya ya. Kalau menurut saya sih itu yang dilakukan. Cuma kalau dilihat dari apa kecenderungan yang terjadi sekarang, yang paling gampang kita bisa lihat tuh, jadi kalau di Indonesia itu bahasa digunakan sebagai alat pemersatu. Nah, sementara kalau di Malaysia itu bahasa Melayu digunakan sebagai identitas. Tetapi secara de facto mereka itu punya dikotomi gitu. Itu ya perbedaan kita ya dengan mereka. Bahasa Tamil sendiri, dan seringkali itu mereka tidak berusaha untuk belajar bahasa yang lain. Misalnya kayak direkturnya AirAsia tuh, itu kan siapa namanya? Tony Fernandes. Dia itu coba suruh dia bahasa Melayu, nggak bisa. Dia lancarnya bahasa Inggris, padahal dia hidup di Malaysia kan. Kalau orang ya Indonesia, walaupun dia itu mungkin berasal dari luar, minimal begitu nyampe di Indonesia dia harus belajar bahasa Indonesia. Inilah kenapa Indonesia menolak keras ketika ada label Melayu Indonesia. Ketika teman-teman dari negara tetangga kita meminta agar Indonesia mau disebut sebagai Melayu Indonesia, agar bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar kedua ASEAN. Mungkin bagi teman-teman di negara tetangga kita, nama bahasa Indonesia itu tidak sekrusial nama Melayu itu sendiri yang memang milik siapa saja. Bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Ada negara yang dibangun atas agama, maka ada negara Islam Iran. Ya, Iran. Ada bangsa dibangun atas ideologi-ideologi tertentu. Ada bangsa yang memang atas ras saja. Amerika misal. Makanya orang Indian nggak pernah diakui di Amerika walaupun bukan suku aslinya. Yang tinggal, yang suku asli yang tidak diakui. Karena Amerika membangun atas rasnya. Indonesia itu dibangun atas bahasa. So, bangsa Indonesia itu dibangun atas bahasa. Pada tahun 1948 tidak ada pejabat di Singapura yang tidak meramal bahwa bangsa Indonesia itu akan pecah. Gila, dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya berbeda-beda, orangnya beda-beda, kepentingannya berbeda-beda. Tapi hingga hari ini ramalan itu semua gagal. Kenapa? Karena kita mendirikan bangsa Indonesia atas nama bahasa Indonesia. Makanya tidak bisa diberikan label Melayu Indonesia. Betul. Mana negara jiran kita Indonesia memainkan peranan menyebarluaskan bahasa Indonesia. Dalam lawatan kami ke Korea, kami pergi ke Hankook University, di mana kami bertemu, bahasa Indonesia yang diutamakan, bukan bahasa Melayu. Kita pengucapan dalam bahasa Indonesia. Walaupun ada pensyarah daripada Malaysia mengajar di situ. Dan ini juga perlu berbeza dengan di China, seperti yang sebutkan awal oleh pengurusi tadi, di Beijing Foreign Studies dan 18 institusi yang mengajar bahasa Melayu yang ada di peringkat ijazah dan juga di peringkat diploma. Sedangkan di Korea masing-masing, dan juga di Jepun juga semua dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang ini sudah ada usaha yang amat aktif dilakukan oleh Indonesia menyebarluaskan bahasa Indonesia ke Thailand, di daerah-daerah seperti Selatan Thai, di mana guru-guru bahasa Indonesia dihantar yang gaji yang rendah dengan pengorbanan demi untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Maka mereka sanggup mengajar di malah di Darul Ulum di sekolah. Akhir sekali yang Muhammad. Ini betul yang Muhammad, saya minta Kementerian Pelancongan tolong ubah ni, sebab saya cuba dengan kementerian lain semua tak menjawab, semua membisu seribu bahasa, iaitu perkataan pembangkang. Pembangkang yang Muhammad dalam bahasa Inggeris opposition cantik bahasanya. Tapi bila tukar jadi Melayu, jadi pembangkang. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta. Tak betul. Jadi tukar bernama oposisi. Kerajaan Indonesia tukar pembangkang kepada oposisi. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Yang Johor pun tukar pembangkang kepada pengimbang. Pembangkang, kami ni oposisi. Nampaklah lembut sikit. Itu guys ya, anggota DPR yang mencoba ya, yang menginginkan istilah pembangkang diganti dengan oposisi. Ya, judulnya ya meniru lagi kan, meniru kita. Baru-baru kemarin itu istilah apa, ada lagi kan kosakata kita yang sudah diserap lagi ke mereka. Ya, salah satunya apa namanya, ketimbang. Ya.
Diserap juga ke mereka sekarang ini ketimbang itu, tetapi banyak dari mereka apa itu ketimbang sudah mengomentari miring tentang bahasa Indonesia, tetapi mereka tetap saja menyerap kosakata bahasa Indonesia. Ini apa namanya? Coba guys, apa namanya ini? Orang Arab ini kayak gini nih. Ya, mungkin karena mereka itu istimewa ya. Jadi ya suka-sukanya gitu ya. Malaides. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kasih komentar ya guys ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.